Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyayiha wa qutil arwa wa hidayiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah ma bainas samawati wal ard as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaika wa kullun nas yaghdu fada'i'un nafsahu wa mu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Dari ayahnya Malik, yaitu sahabat Haris bin Asim Al-Asy'ari, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebagian daripada iman, dan perkataan hamdalah memenuhi timbangan mizan, dan bacaan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti yang nyata, dan sabar adalah sinar. Al-Quran adalah hujjah yang akan membelamu atau menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan dia menjual dirinya. Ada yang memperdekakan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Riwayat Imam Muslim. Kemarin sudah dibahas masalah iman, masalah kebersihan, kemudian kalimat hamdalah dan tasbih. Sekarang melanjutkan hadis selanjutnya, pembahasan dalam satu hadis masih, yaitu sholat adalah cahaya. Apa maksudnya sholat adalah cahaya? Sholat dimaksudkan adalah cahaya jika sholat itu sesuai dengan rukun-rukunnya, kemudian sesuai dengan syarat-syaratnya, kesunahannya, dan adab-adab yang sempurna. Ya. Jika sholat ini kita kerjakan sesuai dengan rukun, kemudian dengan syarat-syaratnya yang sahnya, sunnah-sunnahnya, dan adab-adab yang sempurna, maka sholat itu akan menjadi cahaya buat kita. Cahaya di mana? Yaitu cahaya yang akan menerangi wajah kita dan hati kita. Ya. Cahaya yang akan menerangi wajah kita dan hati kita, bahkan yang akan menerangi kuburan kita, dan nanti di akhirat di padang mahsyar yang akan menjadi penyelamat kita di mizan dan ketika melewati jembatan Sirat. Ya. Jadi sholat ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang akan intinya yang akan menjadi cahaya yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan di berbagai macam hadisnya tentang keutamaan sholat. Ya, tentang keutamaan sholat. Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu mardhatun lirabb. Sholat itu adalah penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa hubbul malaikah, dan menyebabkan kecintaan kepada malaikat. Malaikat itu akan cinta kepada orang yang melaksanakan sholat dengan benar. Kemudian sunnatul anbiya, termasuk sunnah atau pekerjaannya para nabi. Wa nurul ma'rifah, yaitu cahaya yang akan mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslul iman, tiang atau fondasi iman. Wa ijabatud doa, dan sholat itu akan menyebabkan doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qabulul amal, dan akan menyebabkan seluruh amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatun fi rizki, dan sholat itu akan menjadi keberkahan di dalam rezeki seseorang, penyebab keberkahan di dalam rezeki seseorang. Wasilahun alal a'da, dan sholat itu akan menjadi benteng atau senjata dari gangguan musuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wa karahiyatu syaitan, dan sholat itu menyebabkan setan membenci atau tidak menyenangi orang tersebut, tidak akan didekati oleh setan. Kemudian syafi'un baina sahibiha wa bainal malakal maut, dan sholat itu akan menyebabkan menjadi pemberi syafaat antara orang yang mau meninggal dengan malaikat maut. Wa sirajun fi qabri ila yaumil qiyamah, dan sholat itu akan menjadi penerang bagi kuburannya sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat yaumul qiyamah kanat sholatu dhillan fawqahu, dan sholat itu nanti di hari kiamat akan menjadi pelindung bagi orang tersebut di atas kepalanya. Wa tajun ala ra'si, dan akan menjadi mahkota di atas kepala seseorang tersebut. Wa libasun ala badani, dan akan menjadi pakaian bagi orang tersebut. Wa sitron bainahu wa bainan nar, dan akan menjadi penghalang antara dirinya dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa saqilan fil mizan, dan akan menjadi pemberat di mizan timbangan Allah taala. Wa jawazun ala sirat, dan akan mempermudah begitu panjang. Ya, ini kalau dihitung-hitung banyak ini fadilahnya sholat. Ya. Dan sholat ini termasuk ibadah yang ya, di antara ibadahnya yang lain. Bahkan nanti yang di hari kiamat yang ditimbang dulu itu bukan amalan yang lainnya, tapi sholatnya seseorang. Ya, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, pertama kali nanti yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, di mizan itu adalah sholatnya, bukan sodakohnya, ya, bukan haji umrohnya, bukan bacaan Qur'annya, bukan zikirnya, tapi sholatnya. Jika sholatnya itu ditimbang bagus, dilihat sesuai, maka amalan yang lainnya, kata Nabi Muhammad, ikut bagus walaupun jelek. Tapi kalau sudah dilihat sholatnya jelek, ditimbang jelek, maka amalan yang lainnya pun ikut jelek walaupun amalan yang lainnya itu sebenarnya bagus. Ya, jadi umpamanya sholatnya bagus, sesuai rukun, sesuai syarat, sesuai sunnah, adab-adabnya, khusyuknya bagus, maka amalan yang lainnya itu walaupun nggak sempurna, tetap dihitung sempurna oleh Allah Ta'ala. Berkatnya sholat, dan orang ini akan dimasukkan surga. Tapi kalau orang ini maaf puasa Senin Kemis, ya, sedekah tiap hari, zakatnya puluhan, ratusan juta, miliaran, umroh tiap bulan, haji tiap tahun umpamanya, tapi ketika ditimbang sholatnya nggak karuan, nggak bener, maka amalan yang lainnya ikut nggak bener, walaupun amalan yang lainnya itu bagus. Ya. Bahkan kata para ulama, meninggalkan sholat ini termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya. Dosa besar itu banyak, Pak, maaf seperti zina, minum khamar, ya, narkoba, itu dosa-dosa besar. Tapi dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu tarikus sholat, meninggalkan sholat. Itu dosa yang paling besar. Ya. Bahkan para ulama berbeda-beda hukum tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan langsung dibunuh, nggak pakai pemerintah, langsung kita sendiri yang membunuh orang yang meninggalkan sholat. Tapi jangan diamalkan, ya. Ini negara hukum, ya.
Ya, ini pendapatnya para ulama. Jadi kalau Anda melihat orang yang nggak sholat dengan sengaja, malas, meremehkan, langsung dibunuh nggak apa-apa. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua enggak, ini harus diantar ke pemerintah, kemudian dibunuh oleh pemerintah. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau kita melihat orang yang nggak sholat, ya malas, meremehkan sholat, langsung kita pegang, kita bawa ke pemerintah untuk dihukum supaya dibunuh. Ya. Dan pendapat yang ketiga, kalau orang ini nggak sholat karena malas, maka harus dipenjara, jangan dikeluarkan sampai dia bertobat. Ya. Ini pendapat dari para ulama. Ya, cuma kalau di Indonesia nggak ada hukum undang-undang dasar meninggalkan sholat masuk penjara, tidak ada. Ya, ini kalau di negara-negara Islam biasanya diterapkan ini hukum. Ya, diterapkan minimal di penjara sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi meninggalkan sholat ini dosanya sangat besar, Pak, ngeri. Bahkan ancamannya luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ya, disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, ya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya, beliau mengatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 15 azab, dengan 15 azab siksaan. Yang 6 ada di dunia, ya, yang 6 ada di dunia, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 6 azab, yaitu yang pertama dicabut keberkahan umurnya. Ya, umurnya nggak ada manfaatnya, kerjaannya cuma nganggur, nggak pernah ibadah sama sekali. Ya. Umur itu kalau berkah, Pak, itu umur yang selalu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ini umur yang berkah, yaitu yang selalu dibuat ibadah, selalu ingat berpikir kepada Allah setiap saatnya. Ini berarti umurnya berkah. Ya. Tapi kalau orang yang tarikus sholat, itu umurnya nggak dikasih berkah sama sekali. Artinya apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin orang ini dijadikan orang ahli ibadah. Ya. Kerjaannya cuma maksiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dihilangkan tanda-tanda kesalehan di wajahnya. Jadi wajahnya orang yang tarikus sholat itu nggak ada rahmatnya sama sekali. Kita kalau orang lihat orang ahli ibadah, Pak, ya walaupun maaf orang itu nggak tampan, kita lihat itu enak wajahnya itu. Ya, seperti ada cahayanya. Jadi kalau orang itu tarikus sholat, ya wajahnya ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wajahnya orang soleh. Ya, jadi nggak ada berkahnya sama sekali. Kita melihat orang tersebut nggak ada berkahnya sama sekali. Kemudian segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada pahalanya sama sekali. Walaupun dia bahasanya maaf sodakohnya miliaran, puasa Senin Kemis, ya, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, kalau nggak sholat tetap nggak dihitung itu. Tidak dihitung pahala dia mengerjakan sholat itu, tidak dihitung sholat kalau dia meninggalkan sholat. Amal ibadahnya tidak dihitung pahala. Kemudian doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat itu doa-doanya tidak akan dikabulkan. Kemudian yang kelima, dia tidak akan mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang soleh. Jadi maaf kalau ada orang soleh baca doa, dia mengamini, tetap nggak kebagian doanya orang soleh itu. Ya. Ada ulama umpamanya berdoa bersama-sama, kemudian dia tarikus sholat, dia nggak akan kebagian doanya orang soleh, kata Nabi Muhammad SAW. Dan dia akan dibenci oleh kebanyakan orang, kata Nabi Muhammad SAW. Ini di dunia ini, Pak. Siksanya di dunia. Kemudian 3 ketika meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, yaitu mati dalam keadaan terhina ini orang. Yang pertama mati dalam keadaan terhina, kemudian mati dalam keadaan lapar, dan yang ketiga mati dalam kondisi haus, dalam keadaan haus. Jadi sudah matinya terhina, su'ul khotimah bahasanya, kemudian dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Orang kalau mau meninggal itu, Pak, haus, Pak, ya. Nabi Muhammad aja ketika nyawanya mau dicabut minta minum lewat siwaknya, minta dimasukkan ke dalam air kemudian dihirup oleh Nabi Muhammad SAW, karena memang haus kalau orang mau meninggal itu, ya. Apalagi kalau dia tarikus sholat, maka akan diberi kelaparan, kehausan, dan matinya su'ul khotimah ini, waliyadzubillah min dzalik, ya. Kemudian
yang selanjutnya 3 siksaan di kubur, yaitu kuburannya akan menyempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya akan hancur, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau orang itu tarikus sholat, kalau masuk kubur, kuburannya akan menghimpit orang tersebut, dihancurkan tubuhnya oleh kuburan. Kemudian kuburannya akan dipenuhi dengan api sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga akan ditemani ular yang sangat besar, yaitu Asy-Syuja' al-Aghra. Ini ular yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Jahanam yang akan menyiksa orang yang tarikus sholat, yaitu yang meninggalkan sholat. Jadi kuburannya dihimpit seperti menghancurkan tulang-tulangnya. Kemudian kuburannya akan dikeluarkan api dari dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dikirim ular yang sangat besar, ya, yang ular dari dalam riwayat ular dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bukan dongeng, Pak, ya. Banyak kisah nyata seperti ini. Ya. Bahkan ada di Timur Tengah, maaf di Mekah saja, ada seorang perempuan tarikus sholat. Ya, jadi ketika meninggal dunia dia dikubur di Ma'lah. Ma'lah ini kuburan sekitar 2 kilo dari Masjidil Haram. Ya. Ketika dikubur, digali kuburannya, ya, nggak taunya jenazahnya sudah mau datang, di dalam kuburannya ini, Pak, ada ular besar. Ya, dalam riwayat itu kata orang-orang di Mekah itu besarnya itu diameternya seperti paha manusia. Ya, bahasanya sekarang ular piton. Ya, ular sawah atau ular piton. Kaget orang-orang. Kuburan yang lainnya nggak ada, cuma kuburan perempuan ini aja yang ada ularnya. Ya, akhirnya dipindah di kuburan yang lainnya, yaitu Saroja, kurang lebih sekitar 30 menit dari Ma'lah, dipindah. Akhirnya dikabari tukang gali kubur di kuburan Saroja itu suruh suruh gali kuburan baru. Akhirnya digali. Ya, akhirnya berangkat ini jenazah. Sampai sana sama, ularnya ada juga. Ularnya ada. Ya, akhirnya kata para ulama, coba dipindah ini jenazahnya. Jangan didekatkan kuburan ini, dipindah agak jauh. Ya, ditaruh agak jauh, maksudnya jangan diturunkan dulu. Akhirnya ular itu diangkat oleh orang-orang. Subhanallah, nggak gangguin ular. Diangkat oleh orang-orang itu, diangkat, ditaruh di tempat yang jauh. Ya, ditaruh di tempat yang jauh. Akhirnya ini perempuan ini diambil jenazahnya, dimasukkan di dalam kubur. Ya. Ketika dimasukkan dalam kubur, ditutup, ini ular langsung datang, Pak, dari jauh itu langsung kayak ular liar yang aslinya dipegang nggak marah, ini ular langsung jadi liar, masuk ke dalam kubur perempuan tersebut, masuk dalam kubur, padahal kuburannya sudah ditutup, cuma ular ini masuk dengan sendirinya dalam kuburan perempuan tersebut. Ya, sampai orang-orang yang di atas kuburannya itu mendengarkan seperti suara tulang hancur, hancur, sampai keluarganya itu banyak yang pingsan di sana, saudaranya yang perempuan, ibunya, semuanya pingsan di sana. Nggak taunya ditanya apa, tarikus sholat, sering meninggalkan sholat. Dan ini bukan dongeng, ini seperti ini. Ya, orang-orang yang meninggalkan sholat memang kalau nggak dilihatkan nyata secara langsung oleh Allah Ta'ala, memang kadang-kadang ditutup tapi disiksa di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bahkan pernah dikisahkan ada seorang pemuda mengubur saudara perempuannya, Pak, meninggal dunia. Ketika dikubur, setelah selesai dikubur, pemuda ini baru ingat kalau jam tangannya itu jatuh di dalam kuburan adiknya yang perempuan itu. Setelah sampai rumah, akhirnya balik, ya, panggil tukang gali kuburnya, suruh gali lagi. Nggak tahunya ketika digali, Pak, keluar api nih, kuburan adiknya ini keluar api. Ya, akhirnya nggak jadi diambil, ya, karena keluar api kuburannya ini. Akhirnya ditutup kembali. Akhirnya dia pulang, menangis di depan ibunya. Wah, ibu, apa amalan saudara perempuan saya ini? Kata si ibu, kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena jam tangan saya jatuh di dalam kuburan adik perempuan saya, dan ketika saya gali kembali keluar api. Kata ibunya, adikmu ini sering mengerjakan sholat sampai keluar waktunya, bukan tarikus sholat loh ya, mengerjakan sholat sampai keluar waktu. Jadi nanti waktu zuhur dikerjakan di asar, nanti asar sholatnya lambat sampai maghrib. Sering seperti itu, ya, sering seperti ini. Bukan tarikus sholat, Pak, cuma mengakhirkan waktu. Itu pun sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Bagaimana orang yang tarikus sholat? Ya, memang sekarang masih ada umur, ya, belum meninggal, kadang orang tertawa-tawa, masih nggak sadar. Nanti kalau sudah nyawanya sampai kerongkongan atau sudah masuk kubur baru nangis.
Ya, tapi kalau nangis sudah masuk kubur, percuma kata Nabi Muhammad SAW. Itu penyesalan yang tidak ada artinya. Kata Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad lewat kuburan itu mendengar banyak orang yang di jenazah di dalam kubur itu menangis. Kata Nabi Muhammad SAW. Aku kalau lewat kuburan, kata Nabi Muhammad, sering aku mendengar orang itu menangis dalam kubur. Seandainya engkau mendengar seperti apa yang aku dengar, maka kamu tidak akan tertarik dengan urusan dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Gak bakal tertarik, Pak. Bakal takut kita. Ya, makanya kadang-kadang kita masuk kuburan nggak dengar apa-apa. Ya, kadang-kadang bukan ingat mati kalau kuburan, malah tertawa-tawa kadang-kadang. Seakan-akan kita nggak bakal mati kalau masuk kuburan. Senyum-senyum, ya, ketawa-ketawa biasa aja, nggak ada rasa takutnya. Sayyidina Utsman bin Affan aja kalau lewat kuburan pingsan. Kita nggak pernah pingsan lewat kuburan. Paling pingsan kalau mobilnya hilang. Ya, kalau mobilnya dirampok, ya, hartanya hilang baru pingsan. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan itu sudah dijamin masuk surga, Pak. Tapi kalau lewat kuburan pingsan, syuk. Kalau Nabi cerita tentang kubur, gemetar Sayyidina Utsman bin Affan ini sampai menangis. Ya, ditanya, kenapa wahai Sayyidina Utsman kamu menangis kalau Nabi cerita tentang kuburan, bahkan kalau lewat kuburan kau pingsan, bukan takut dengan neraka? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, aku mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, al-qabru awwalun manzilin min manazilil akhirah, wa man wajadahu khairan fama ba'dahu aisar, wa man wajadahu syarran fama ba'dahu asad. Aku mendengar hadis Nabi Muhammad, kuburan itu adalah tempat istirahat pertama manusia sebelum menuju akhirat. Kalau di dalam kubur dia bisa selamat, maka akhiratnya mudah, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam kubur dia sudah nggak selamat, jangan harap akhiratnya bisa selamat, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi aku nggak takut neraka, aku nggak takut akhirat, yang aku takutkan kuburan. Bisa nggak aku selamat di dalam kubur ini? Kalau aku selamat dalam kubur, akhiratku akan mudah, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ini janji Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ngubur jenazah, Pak, nggak taunya di dalam kafan jenazah tersebut ada benda yang bergerak-gerak. Akhirnya dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq, nggak taunya sama, ular besar ini melilit jenazah tersebut. Jadi dihancurkan ini jenazah oleh ular tersebut, ya, kemudian dihisap darahnya sama dicapik-capik tubuhnya ini dihancurkan. Kaget Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, langsung lompat dari dalam kubur, ambil barok kayu, mau dipukul ini ular. Ya, ketika mau dipukul ini ular ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wahai Abu Bakar, engkau jangan memukul aku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa ini mayat sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Bakar bertanya, wahai ular, apa kesalahan orang ini? Orang ini punya 3 kesalahan. Barang siapa dari umat Muhammad melakukan salah satu saja dari 3 kesalahan ini, maka siap-siap di dalam kubur akan aku siksa sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, orang ini tarikus sholat, ya, sering meninggalkan sholat. Barang siapa dari umat Muhammad yang sering meninggalkan sholat dan dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka siap-siap dalam kubur akan aku siksa sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Ta'ala. Yang kedua, orang ini tarikus zakat, dia meninggalkan zakat padahal hartanya mencapai nisab. Barang siapa dari umat Muhammad yang hartanya mencapai nisab dan tidak mau mengeluarkan zakat, maka siap-siap di dalam kubur akan aku siksa sampai hari kiamat dibangkitkan. Dan yang ketiga, kesalahan orang ini tidak senang dengan ulama, tidak senang mendengar nasihatnya ulama, kerjaannya cuma mengkritik, mencaci ulama. Maka siap-siap barang siapa yang tidak senang dengan nasihatnya ulama, kerjaannya cuma mengkritik, maka siap-siap dalam kubur akan aku siksa sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya, Pak. Tarikus sholat, ngeri, ya. Jangan sampai kita ninggalkan sholat, ya. Mengakhirkan saja nggak boleh, ya. Sholat ini nggak ada udurnya, Pak. Maaf, ya. Kalau ibadah yang lainnya masih ada udur. Puasa itu hukumnya wajib, tapi kalau bagi orang manula itu udur, nggak usah puasa, nggak apa-apa, cukup bayar fidyah, ya. Perempuan hamil, menyusui, orang sakit, musafir, udur, boleh nggak puasa, tapi nanti dikodok di hari yang lainnya, udur, ya. Kemudian haji umroh wajib, tapi kalau hartanya tidak cukup atau kesehatan dan tidak memenuhi syarat, maka udur, nanti nunggu uangnya cukup atau kesehatannya baru berangkat haji atau umroh bahasanya. Kemudian zakat wajib, tapi kalau hartanya tidak mencapai nisab, maka udur, tidak wajib zakat. Tapi kalau sholat nggak ada, sholat nggak ada udurnya sama sekali, tidak ada udurnya. Udurnya sholat itu 2,
lupa dan ketiduran. Itu pun dalam hadis sahih Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang lupa, tidak sholat ketiduran atau lupa, maka wajib langsung diganti, kata Nabi Muhammad. Jadi umpamanya Anda ketiduran, bangun-bangun jam 8 pagi, wajib jam 8 itu langsung sholat subuh. Bukan berarti meninggalkan sholat, oh sudah keluar waktu sholat berarti nggak usah sholat, nggak ada. Tetap orang lupa aja atau ketiduran itu wajib diganti, apalagi orang yang pernah meninggalkan sholat. Yang lupa aja loh Pak ya, ini yang lupa saja sama yang ketiduran itu wajib diganti ya. Tapi kalau Anda ketidurannya bukan sengaja, kalau sudah adzan subuh Anda tidur, ya haram, tidurnya Anda itu haram ketika meninggalkan sholat. Tapi kalau umpamanya adzan subuh jam 5, Anda setengah 5 sudah tidur, tidak dengar adzan sama sekali, jam 7 bangun, nggak ada masalah, Anda nggak dosa, karena itu udzur, tapi tetap wajib diganti, dikodok sholatnya. Tapi kalau di tengah-tengah tidur Anda dengar adzan atau dengar orang sholat atau dilihat jam setengah 6 kemudian tidur lagi, tidurnya Anda lagi, itu haram, Anda dapat dosa sampai bangun. Bayangkan orang yang meninggalkan sholat dalam 24 jam itu hidupnya dosa terus. Yang ketiduran saja Pak, yang lupa, itu kalau disengaja bisa haram dia. Bagaimana yang 24 jam meninggalkan sholat? Waliyadzubillah min dzalik. Ya, makanya nggak ada barokahnya orang yang meninggalkan sholat itu, nggak ada barokahnya sama sekali, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai-sampai malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat maka puasa, sodakonya, hajinya, umrohnya dan segala amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata malaikat Jibril. Dan orang tersebut tiap hari akan mendapatkan 1000 laknat dan 1000 murka dari Allah Subhanahu Wa Taala tiap harinya. Dan kata malaikat Jibril, ya Muhammad, orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan syafaat, ya, tidak akan mendapatkan syafaatmu. Jangan kamu iringi jenazahnya ketika meninggal, kata malaikat Jibril. Kalau sakit jangan dijenguk, jangan ditemani orang tersebut, jangan bersahabat dengan orang tersebut. Dan nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang munafik. Sampai malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, orang meninggalkan sholat itu setiap hari dapat 1000 laknat, 1000 murka. Sampai-sampai kata malaikat Jibril, jangan kamu pernah duduk dengan orang tersebut atau bersahabat dengan orang tarikus sholat ya. Kalau dia sakit jangan dicenguk, kalau meninggal jangan diantar jenazahnya, kata malaikat Jibril. Ini apa? Saking kerasnya ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat ya. Gak ada barokahnya Pak, kata Nabi Muhammad. Keringatnya orang yang gak sholat itu kalau netes ke tanah itu bisa tandus sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Tandus. Jadi maaf kalau di dalam rumah kita ada suami kita, istri kita, anak kita yang gak sholat, atau pegawai kita yang gak sholat, hati-hati, rumah itu bakal gak ada barokahnya ya. Artinya apa? Kata para ulama, kalau di dalam rumah kita kalau ada orang nggak sholat, keluarkan. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, kalau istri kita aja nggak sholat atau suami kita nggak sholat, itu langsung jatuh cerai. Menurut Imam Ahmad itu secara langsung jatuh cerai. Kalau dia kumpul jatuhnya zina, kata Imam Ahmad bin Hambal. Bayangkan, ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau di dalam rumah itu ada suaminya yang nggak sholat atau istrinya nggak sholat, itu langsung talaknya jadi, walaupun tidak mengucapkan talak, itu langsung jadi talak, langsung jadi cerai. Kalau dia kumpul maka dihitung zina. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Saking kerasnya pendapatnya. Memang tidak boleh dikumpuli, tidak boleh disahabati bahasanya. Walaupun suami kita minta cerai, walaupun istri kita nggak sholat, kita cerai, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada barokahnya ini. Buat apa dipertahankan orang seperti ini ya? Anda lihat dalam hadis Nabi, tidak ada amalan yang memerintahkan anak untuk dikerjakan ibadah kecuali sholat. Anda lihat, Nabi mengatakan perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Adakah perintah Nabi mengatakan suruh anakmu puasa umur 7 tahun, suruh haji, suruh zakat anakmu umur 7 tahun, suruh baca Quran 7 tahun? Nggak ada Pak. Yang ada sholat. Perintahkan anakmu untuk umur 7 tahun untuk sholat. 10 tahun nggak sholat, pukul, kata Nabi Muhammad SAW. Amalan yang lainnya nggak ada ya. Walaupun anak kita walaupun sudah balik, nggak belajar Quran, nggak baca Quran, nggak ada larangan dari Nabi. Cuma walaupun tidak pantas bahasanya sebenarnya, yang ada larangan dari Nabi cuma masalah ibadah sholat. Kenapa? Saking pentingnya sholat
Ya, oleh karena itu sholat jangan diremehkan. Ya, sholat ini pembawa keberkahan untuk kehidupan kita dunia akhirat. Cuma jangan diremehkan sholat. Harus sesuai dengan syaratnya, harus sesuai dengan rukunnya, sunnah-sunnahnya, ya, khusyuknya, kemudian adab-adabnya. Supaya apa? Sholat ini menjadi cahaya. Ya, kalau sholat kita nggak sesuai syarat, nggak sesuai rukun, nggak khusyuk, ya maaf nggak bisa jadi cahaya ini. Tidak bisa menjadi cahaya. Ya, kata Nabi Muhammad, sholatnya seseorang itu diterima sesuai kadar khusyuknya. Ya. Kalau khusyuknya cuma 1%, maka sholatnya diterima cuma 1%, Pak. Kalau khusyuknya cuma 10%, yang diterima sholatnya cuma 10%. Kalau khusyuknya 20%, yang diterima 20%. Itu baru khusyuknya. Bayangkan kalau tidak sesuai dengan syariat, rukunnya nggak paham mana yang rukun sholat, bacaan mana yang rukun, kadang-kadang nggak karuan, ya, sujudnya seperti apa, nggak sesuai syariat. Ini banyak salahnya akhirnya. Ya, contohnya Pak, contohnya aja ya. Kalau sholat kita tidak sesuai dengan rukun, salah satu rukun sholat itu sujud. Sujud itu Pak ada syaratnya. Ya, salah satu syarat sujud, alla yataharraku ala syai'in yataharraku biharakati. Yaitu salah satunya rukun sholat itu alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakati, yaitu hendaknya dia tidak sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakan tubuhnya. Contoh Pak ya, contoh kopiah ini kan ikut gerakan tubuh kita kan. Kalau ada orang sholat sujudnya di atas kopiahnya, bukan di dahinya loh ya, kopiahnya diginikan. Nah, ini kan dahinya tertutup ini, sujudnya seperti ini batal sholatnya, nggak boleh. Kenapa? Ini ikut gerakan kita, ini cuma nempel bukan aslinya, kecuali kalau seperti ini nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau memakai kopiah itu dahinya harus terbuka, nggak boleh pakai kopiah seperti ini, nggak boleh. Ya. Ini berarti sujudnya atas segala sesuatu yang nempel dengan gerakan tubuhnya. Kalau orang sujud seperti ini nggak sah sujudnya. Yang betul itu harus pakai dahi. Dahi ini yang wajib. Kalau hidung ini sunnah. Jangan dibalik. Ya. Contoh orang sholat pakai rida, ya. Gak apa-apa, sunnah pakai rida ini ketika dipakai dalam sholat sunnah. Tapi ketika sujud jangan disujud memakai di atas rida. Kalau Anda sujud di atas rida ini maka batal sholat Anda. Kecuali kalau ridanya mulai awal ditaruh di bawah, nggak apa-apa. Nah, kemudian dibuat sujud, nggak ada masalah. Tapi kalau ridanya dipakai ketika sholat kemudian dibuat sujud, batal sujudnya, tidak sah. Loh, jangan dianggap remeh, nggak boleh. Dan salah satu syarat sujud, maaf, bagian belakang harus lebih terangkat daripada bagian depan. Sujud itu Pak seperti ini Pak, kepalanya di bawah, maaf, pantatnya yang di atas. Kalau ada orang sholat Idul Fitri, saking penuhnya masjid tingkat 2, dia sholat di tangga umpamanya. Banyak orang sholat di tangga, nggak apa-apa, sah dia sholat di tangga boleh. Cuma ketika sujud harus diperhatikan, pantat belakangnya harus lebih tinggi daripada tempat kepalanya. Kalau dia pantatnya sejajar atau lebih rendah dari kepalanya ketika sujud di tangga, batal sholatnya, tidak sah dalam syariat. Duh, jangan dianggap remeh. Itu kan banyak orang nggak paham masalah sujud seperti itu. Ya. Belum masalah yang lainnya itu Pak, belum masalah yang lainnya. Ya. Sujud harus dengan 7 anggota, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak mata kaki. Salah satu aja diangkat, kalau tanpa udzur atau sebab batal sujudnya. Kecuali kalau memang sakit, nggak ada masalah, udzur, ya, atau cacat nggak ada masalah. Tapi kalau dia sehat normal, harus dalam keadaan sempurna. 7 itu harus nempel ke tempat sujud dia. Ya. Sholat hukumnya wajib bagi orang yang mampu untuk berdiri, hukumnya wajib. Tapi kalau dia duduk maka batal sholatnya, kecuali orang sakit. Kalau orang sakit nggak apa-apa duduk sholatnya, karena berdiri di dalam sholat itu hukumnya wajib, rukun, termasuk rukun sholat. Ya, makanya jangan dianggap remeh. Rukun sholat ini banyak. Ya, kadang-kadang kita sudah nggak paham rukun sholat ada berapa, nanti kadang-kadang syarat per rukunnya juga kita nggak tahu.
Ya, ini yang ditakutkan, akhirnya sholat kita nggak bisa menjadi cahaya. Kalau ingin sholat kita menjadi cahaya, itu harus sesuai dengan rukun, sesuai dengan syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, khusyuknya, baru sholat itu bisa menjadi cahaya. Ya minimal masih lumayan lah sholat daripada nggak sholat. Ya bahasanya seperti itu. Cuma lebih afdal lagi kalau sholatnya bisa sempurna sesuai dengan rukun dan syaratnya, sunnah-sunnahnya, kekhusyukannya dan adab-adabnya, supaya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu jangan sampai pernah meninggalkan sholat. Perintahkan anak-anak kita untuk sholat, Pak ya. Sampai-sampai kata para ulama, kalau anak kita nggak sholat, marahlah seperti barang Anda yang paling mahal dihancurkan oleh anak Anda atau dihilangkan. Ya bahasanya, lebih baik Anda marah dengan anak Anda ketika meninggalkan sholat, melebihi daripada barang Anda yang paling mewah dihancurkan oleh anak Anda. Bahasanya Pak, maaf, lebih baik anak Anda bakar rumah Anda, ya, Anda tidak marah, tapi marahnya harus lebih kepada anak Anda ketika dia meninggalkan sholat. Jadi kalau anak Anda meninggalkan sholat sama membakar rumah, itu marahnya Anda harus lebih marah ketika anak Anda meninggalkan sholat, ya, daripada membakar rumah. Bahasanya seperti itu, saking kerasnya itu para ulama itu, ya. Wajib mau tidak mau harus keras dengan anak. Makanya Nabi Muhammad mengatakan pukul kalau umur 10 tahun nggak sholat dipukul. Belum balik loh ini, tapi suruh mukul oleh Nabi Muhammad SAW. Ya cuma jangan dipukuli sampai mati Pak ya. Nanti dimukuli balok 20 ya, pukul kepalanya jangan. Ya ini pukulan sekiranya anak itu takut untuk meninggalkan sholat. Ya. Kenapa sholat ini dosanya lebih besar? Berapa menit? Ya, sampai pernah dikisahkan, ya, ada seorang di zaman Nabi Musa Pak, perempuan berzina. Dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Perempuan ini mengaku bersalah kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, bisakah engkau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima tobatku, karena dosaku ini sudah terlalu besar. Perempuan itu sambil menangis ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, apa dosamu? Kata perempuan tersebut, aku malu menceritakan dosaku sudah terlalu besar. Kata Nabi Musa, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Setiap hamba yang kembali kepada Allah akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya perempuan tersebut menceritakan kalau dia berzina. Ketika dengar berzina, muka Nabi Musa ini sudah agak berubah, ya, berubah. Akhirnya ceritakan lagi, setelah berzina saya hamil, dan ketika melahirkan anak saya itu langsung saya cekek, saya bunuh, ya, langsung bunuh. Ketika mendengar langsung saya bunuh, wah Nabi Musa ini langsung marah, emosi. Keluar kamu wahai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau gabung dengan kamu. Nanti gara-gara kamu turun laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal awalnya ngomong Allah Ghafurur Rahim. Tapi ketika tahu dosanya ini perempuan berzina, kemudian punya anak, hamil, dibunuh anaknya, Nabi Musa langsung emosi. Langsung marah, diusir oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika diusir, perempuan ini langsung hancur hatinya Pak. Bahasanya kalau Nabi aja tidak bisa nolong dia, apalagi orang lain. Siapa yang bisa nolong dia? Hancur ini perempuan, keluar dari rumahnya Nabi Musa sambil menangis, sudah kebingungan, tidak tahu arah bahasanya. Akhirnya turun malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, wahai Musa, bukan hakmu untuk memberi tobat kepada seorang hamba. Allah yang berhak menerima, bukan kamu yang menghukum, wahai Musa. Ya. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dosa lebih besar yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Nabi Musa bingung, dosa apa wahai Jibril? Ini perempuan ini berzina, kemudian hamil, anaknya dibunuh, sudah zina, bunuh orang lagi. Ini dosa besar yang tidak bisa diampuni. Ya. Kata malaikat Jibril, ada, yaitu tarikus sholah. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, malas-malas, itu dosanya lebih besar daripada berzina 1000 kali, kata Allah Ta'ala. Lebih besar daripada berzina 1000 kali, kata Allah Ta'ala. Panggil perempuan itu, doakan supaya tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala.
Akhirnya keluar Nabi Musa, dipanggil itu perempuan oleh Nabi Musa, didoakan, dan subhanallah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Bukan berarti Anda boleh berzina, bukan loh ya. Ini maksudnya zina itu dosa besar, bunuh itu dosa besar. Cuma dosa yang paling besar di antara dosa-dosa itu tarikus sholat. Makanya maaf, Anda jangan bangga dengan istri Anda atau suami Anda. Anak Anda, alhamdulillah, anak saya nggak pernah narkoba, anak saya nggak pernah zina, nggak pernah minum khamar, nggak pernah bunuh. Cuma kekurangannya satu aja, belum sholat. Loh, itu paling besarnya dosa itu. Itu paling bejatnya orang. Saya mengatakan alhamdulillah. Ya. Bayangkan kata Allah Ta'ala, tarikus sholat dengan sengaja, itu meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, sholat yang pernah kita tinggalkan itu wajib diqadha. Kenapa? Dari dalil yang tadi aja, bahwasannya orang yang lupa atau ketiduran wajib mengqadha sholatnya, apalagi orang yang sengaja meninggalkan sholat, kata Imam Syafi'i. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi Muhammad, man taraka sholat wahidan muta'ammidan kutiba ismuhu fi babin nar. Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali, namanya ditulis di pintu neraka 1 kali. Pernah meninggalkan 10, ditulis 10. Pernah meninggalkan 100, ditulis 100. Pernah meninggalkan 1000, ditulis 1000 kali. Artinya apa? Kalau orang sudah pernah namanya ditulis di pintu neraka, walaupun 1 kali pernah meninggalkan sholat, kata Nabi Muhammad, haram masuk surga terlebih dahulu, kecuali disiksa di dalam neraka terlebih dahulu. 1 kali meninggalkan sholat, 500 tahun di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 5 kali aja Pak, dalam sehari 2500 tahun. Kalau 1 tahun dia meninggalkan, kalikan saja, tinggal ngalikan aja, itu namanya tidak akan dihapus oleh Allah Ta'ala di pintu neraka kecuali dia mengqadai sholat. Bahkan ulama mengatakan tidak boleh, haram bahkan hukumnya sholat sunnah kalau dia masih punya utang sholat wajib. Nggak boleh sholat sunnah, haram hukumnya. Sebagian ulama mengatakan qobliyah, ba'diyah Anda, duha Anda, tahajud Anda, tarawih Anda, haram kalau Anda masih punya utang sholat yang dulu-dulu belum dibayar. Oleh karena itu hati-hati ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan kalau pernah meninggalkan sholat, yang dulu-dulu harus diqadha, walaupun bertahap, diingat jumlahnya, dikira-kirakan ya. Kalau pernah bahasanya, kalau di tengah jalan kita meninggal, insya Allah sudah tobat, diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Yang ditakutkan ini tidak ada niatan untuk mengganti sholat. Waliyadzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita sekeluarga dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, dan insya Allah mudah-mudahan sholat kita membawa keberkahan untuk hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.